Sahabat-sahabat terkasih, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Program Embun Pagi hari ini bersama saya Dwi dengan tema Gereja Bagi Kutu. Sahabat-sahabat terkasih, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan bagian Alkitab dari Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang demikian bunyinya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berkata satu sama lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Banyak di antara kita yang kalau ditanya, gereja buat kamu apa sih? Maka dengan cepat akan menjawab, gereja adalah tempat untuk bersekutu, beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebuah jawaban yang memang tidak bisa disalahkan. Tetapi ketika jawaban itu diperhadapkan pada kenyataan, kalau memang tempat beribadah, kenapa sempat-sempatnya buka-buka dan main HP? Perhatian tidak fokus pada ibadah, tapi sibuk ngobrol dengan teman sebelah atau dengan pikiran dan masalahnya sendiri. Belum lagi menganggap kalau gereja itu tempatnya orang suci. Dan kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, maka pulang hati damai. Banyak yang diharapkan hal-hal indah ketika kita datang ke gereja. Dan menganggap bahwa gereja adalah tempat pemberi damai. C.S. Lewis atau Cliff Staples Lewis, seorang penulis, filsuf, dan sekaligus teolog Inggris, pernah awalnya tidak begitu suka dengan gereja. Baginya di gereja orangnya terlalu sok suci, ramai, bangkunya keras, lagunya datar dan bosenin. Tapi anehnya dia tetap datang tiap minggunya. Karena bagi C.S. Lewis, iman bukan dibangun cuma dari selera, tapi dari kesetiaan. Mau disentuh, diubah, dan dibentuk Tuhan lewat gesekan, luka, dan tersakiti atau tidak dicintai dari sesama umat. Padahal cinta butuh waktu dan gesekan. Pernah kita mendengar ada pendapat gereja diibaratkan sebagai dua jenis kapal, yaitu kapal pesiar dan kapal perang. Orang Kristen yang menganggap gereja ibarat kapal pesiar melihat, apakah pertunjukannya cukup memukau? Apakah saya terhibur? Seberapa nyamannya saya? Seberapa baiknya saya dilayani? Sedangkan orang Kristen yang menganggap gereja ibarat kapal perang melihat bahwa saya dilatih dan diperlengkapi, siap sedia dan berdiri teguh, berkontribusi dan berdedikasi, tunduk kepada Sang Komandan Agung, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, saling mendukung dan saling menopang, memiliki hati untuk terhilang dan rela berkorban. Bacaan Alkitab yang kita baca saat ini menunjukkan betapa umat putus asa ketika akan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Mendengar dari para pengintai yang diutus oleh Musa dan Harun bahwa tanah perjanjian itu dihuni oleh bangsa Enak yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Padahal mereka melihat bahwa para pengintai yang diutus kembali dengan membawa buah-buahan hasil tanah Kanaan dan dilaporkan pula bahwa di tanah perjanjian tersebut berlimpah susu dan madu. Tetapi semua itu tidak dilihat umat sebagai bagian dari yang dijanjikan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat selama pengembaraan di padang gurun tidak menjadi pelajaran buat mereka.
bahwa Tuhan telah membawa mereka hingga sampai di mana umat akan memasuki tanah yang sudah dijanjikannya. Tetapi dengan tantangan yang ada di depan mereka, membuat umat Israel bersungut-sungut menentang kepemimpinan Musa dan Harun, dan ingin mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Bagi umat, mereka ingin kembali ke Mesir sebagai tempat yang dianggap bisa hidup nyaman, meski mereka menjadi tawanan. Tidak hanya bangsa Israel yang mengharapkan hidup di tempat yang nyaman dan seluruh kebutuhan hidup terpenuhi. Kita pun mungkin juga ketika memilih untuk hidup bersekutu dan beribadah bersama di suatu gereja, memilih untuk bisa merasakan kenyamanan tersebut. Tapi pada kenyataannya hidup menggereja tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak yang kita ubah dari perspektif dan cara pandang kita terhadap gereja. C.S. Lewis mengerti bahwa dia memilih hadir di gereja meski dirinya merasa asing. Baginya bergereja tidak dibentuk dari kenyamanan tetapi dari pengorbanan. Berkorban untuk tunduk, patuh, dan setia pada perintah sang kepala gereja. So, gereja bagiku tuh. Jadi, kita menganggap gereja sebagai apa? Apakah sekedar tempat memuaskan hasrat kerinduan bahkan kekosongan jiwa akan penghiburan dan jawaban bagi berbagai persoalan? Atau gereja bagiku tuh tempat di mana kita mau diasah, dibentuk sedemikian oleh Tuhan lewat berbagai persoalan, kesulitan, kesakitan, bahkan luka dengan sesama, sehingga kita tetap teguh dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia sang kepala gereja? Silakan memilih. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami kurang mampu memahami perintah dan kehendak-Mu dalam kami memandang gereja-Mu sebagai tempat di mana kami dipanggil menjadi bagian dari umat-Mu. Sering kami tidak siap untuk Tuhan bentuk menjadi bagian dari anggota tubuh-Mu yang taat dan setia mengikuti kehendak-Mu. Kami lebih sering melakukan apa yang kami mau dengan gereja-Mu. Bahkan kami juga sering memaksa untuk gereja memberi apa yang kami inginkan, tanpa kami mau berkorban dan memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk mau dibentuk menjadi gereja-gereja yang menjadi berkat bagi sesama, sehingga hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.